Bapa kami yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami limpah dengan syukur pada saat ini Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami berada sekarang ya Tuhan di penghujung tahun 2020. Semua karena kemurahan-Mu, Engkau telah mengizinkan kami melewati berbagai rintangan hidup di tahun ini. Dan kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Bapa. Tuhan, bicaralah Engkau kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul pengampunan yang membebaskan. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin.
Kisah mengenai atau tentang perempuan yang berzina yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini, saudara-saudara, saya percaya ada banyak di antara kita atau mungkin saja semua kita memahami kisah ini, mengerti cerita tentang kisah bagaimana seorang perempuan yang berzina dibawa dan diperhadapkan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini, maka saudara-saudara kita akan menemukan kebenaran-kebenaran perihal pengampunan itu adalah yang membebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kisah pengampunan Yesus terhadap perempuan yang kedapatan berzina dalam perikop ini menggambarkan betapa pengampunan adalah hal yang membebaskan. Membebaskan, tentu saja membebaskan di sini bukan berarti kembali bebas untuk berbuat dosa. Tetapi kebebasan yang dimaksudkannya adalah bebasnya seseorang dari ikatan dosa, disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab besar untuk tidak berbuat dosa lagi. Maka dari itu, saudara-saudara, dari perikop ini, dari kisah ini, kita belajar 3 kebenaran yang bertalian dengan pengampunan yang membebaskan. Seperti apakah yang dimaksud dengan pengampunan yang membebaskan itu? Kebenaran yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pengampunan yang membebaskan itu bicara bahwa mengampuni itu atau kita harus mengampuni karena sudah diampuni. Mengampuni karena sudah diampuni. Di dalam ayatnya yang ke-7 dari pembacaan tadi, saudara-saudara, dijelaskan di sana. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, perhatikan baik. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, saudara-saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebagaimana dijelaskan di sini, mereka membawa kepada Yesus seorang perempuan yang tertangkap basah atau sedang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka ahli Taurat dan orang Farisi berkata, menurut hukum Musa atau hukum Taurat, bahwa hukum itu memerintahkan kalau ada seorang wanita, seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina, maka dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa tujuan mereka sebenarnya ingin mencoba dan menyalahkan Yesus dengan mengatakan hal itu. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan
itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus ingin menegaskan melalui pernyataannya kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa posisi setiap orang di hadapan Allah adalah sama sebagai orang berdosa. Hal itu juga disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Posisi kita, posisi semua orang di hadapan Allah sama sebagai orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan, kelepasan dari dosa. Hal itu dengan jelas dinyatakan oleh Yesus tadi dengan kalimat, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan saudara-saudara, ternyata tak seorang pun yang kemudian mengambil batu dan melempar perempuan itu. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa Alkitab tadi berkata bahwa akhirnya mereka diam dan mundur dengan teratur. Mulai dari yang tertua mundur, semua pergi dan meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Kenapa mereka tidak ambil batu? Kenapa mereka tidak lempar itu perempuan? Saudara-saudara, dengarkan baik. Karena mereka pun akhirnya sadar. Ahli Taurat orang Farisi sadar bahwa mereka pun adalah orang berdosa. Itu sebabnya orang yang mau mengampuni adalah ia yang sadar bahwa dia atau ia pun orang berdosa, tetapi sudah diampuni oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita, saudara-saudara, sikap dari ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak melempar perempuan itu karena mereka pun sadar bahwa dirinya berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sulitnyakah atau betapa mudahnyakah saudara untuk memberi pengampunan kepada orang? Orang yang begitu mudah mengampuni seseorang adalah hanya orang yang sadar bahwa dia pun orang yang berdosa. Dan kalau dia bisa seperti hari ini, itu artinya karena Tuhanlah yang sudah mengampuni dia sebagai orang yang berdosa. Dan kalau saudara masih ingat khotbah minggu yang lalu, sebagaimana yang dialami oleh Daud dalam Mazmur pasal 33. Dia berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran ini mengingatkan kita supaya setiap kita pun sadar bahwa kita sudah diampuni. Kalau engkau sadar dirimu berdosa dan sudah diampuni oleh Allah, maka kita pun harus membuka diri untuk memberi pengampunan kepada semua orang. Dalam doa Bapa kami, di sana ada pernyataan yang berbunyi, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang yang bersalah, bukan mengampuni orang yang tidak bersalah. Bukan mengampuni orang yang baik dengan kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memang kekristenan atau Alkitab mengajarkan kita kebenaran seperti itu. Saudara-saudara, kebenaran yang kedua, pengampunan yang membebaskan
adalah mengampuni tanpa membalas. Mengampuni tanpa membalas. Ayat 9 dan 10, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengampuni tanpa membalas, ini kebenaran saudara-saudara. Tidak mudah dilakukan, tidak mudah dipraktekkan, tapi ini kebenaran yang harus ada pada kita dan yang harus kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, pengampunan itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk membebaskan seseorang. Dan salah satunya dari hak atau kemampuan kita untuk membalas. Artinya sebenarnya kita ingin membalas. Tetapi ketika kita berhenti untuk tidak membalas, kita sedang membebaskan orang itu. Saudara-saudara, seringkali orang berkata, "Tunggu pembalasan saya. Kamu pukul aku 1 kali, tunggu dari saya pukulan 2 sampai 3 kali." Artinya dia harus lebih. Padahal Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Dan doa itu bukan supaya orang itu celaka, tapi supaya orang itu bahkan menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, tanpa membalas. Kenapa kita tidak boleh membalas? Alkitab menjelaskan bahwa pembalasan itu adalah hak satu-satunya dari Tuhan. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa membalas itu adalah hak Tuhan saja. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 firman Tuhan berkata, "Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya." Kebenaran ini mengingatkan kita, kita tidak perlu balas dendam. Kita tidak perlu membalas kejahatan yang orang lain perbuat kepada kita dengan membalas kembali dengan kejahatan. Tapi membalasnya dengan kebaikan. Tidak mudah memang saudara. Justru Alkitab berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang tahu mengampuni sesuai dengan standar Alkitab menurut kehendak Allah, dia mengampuni tanpa membalas. Yang ketiga, pengampunan yang membebaskan adalah mengampuni tanpa syarat. Ayat yang ke-10 sampai 11. Saya baca ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11, jawabnya, tidak
ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Tidak ada di sana dikatakan aku akan mengampuni engkau. Kalau engkau datang sujud di kakiku, mencuci kakiku dulu, Yesus tidak bilang apa-apa. Yang hanya Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Apakah Yesus tidak tahu perbuatan dosa yang dilakukan oleh perempuan ini? Jelas dia tahu. Tapi Yesus bilang, aku pun tidak menghukum. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Yang Tuhan tuntut jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, Yesus mengampuni perempuan itu tanpa syarat. Namun bukan berarti bahwa perempuan itu bebas untuk berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, orang yang diampuni memiliki tanggung jawab untuk merespon anugerah dengan benar, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tadi bilang, jangan berbuat dosa lagi karena dosamu sudah diampuni. Saya sudah sebut dalam khotbah minggu lalu, dosa diampuni itu bukan main-main. Dosa diampuni itu bukan perkara kecil, bukan perkara mudah. Sekali lagi baca Mazmur pasal 32. Bagaimana Daud sangat bersyukur karena dia diampuni oleh Tuhan. Maka sebagai tanggung jawab kita, orang yang sadar dirinya sudah diampuni oleh Tuhan, maka saudara-saudara, sebagai tanggung jawab kita, karena Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah mati di kayu salib untuk dosa kita, maka seharusnya responilah, sikapilah, tanggapilah korban Kristus di kayu salib, korban untuk menghapus dosa kita, yaitu mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Yesus menyatakan bahwa tanggung jawab yang melekat itu, yang harus ada pada kita adalah jangan berbuat dosa lagi. Mengampuni tanpa syarat. Jangan pernah bilang, kau akan kuampuni kalau. Kamu akan saya ampuni kalau. Yesus tidak mengajar kita begitu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Dengan kata lain, aku ampuni engkau. Tapi yang aku minta, kata Yesus, jangan kau hidup lagi, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita menghargai dan sangat menghargai pengorbanan Kristus yang sudah mengampuni dosa kita. Nah, saudara-saudara, pengampunan yang membebaskan itu adalah pengampunan atau mengampuni karena kita sudah diampuni. Jadi jangan ada di antara kita yang berkata tunggu sampai mati. Tunggu pembalasanku. Orang percaya, orang yang sadar bahwa dirinya pun sudah diampuni Tuhan, tidak akan pernah bicara, tidak akan pernah memegang prinsip seperti itu. Karena mengampuni itu tanpa membalas dan tanpa
syarat. Ingat pesan Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dosamu diampuni, dosamu disucikan, dosaku diampuni, dosa kita disucikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita jangan mengulang dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah mengingatkan dan mengajar kami. Belajar daripada pribadi Yesus Kristus bahwa kami harus mengampuni karena kami sudah diampuni. Kami tidak berhak untuk membalas karena pembalasan adalah hak-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mengampuni dan tidak menghukum perempuan yang berzina itu, mengingatkan kami mengampuni tanpa syarat, tetapi ada tanggung jawab kami supaya kami jangan berbuat dosa lagi. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, bahwa pengampunan adalah untuk membebaskan. Dan kami pun sudah dibebaskan oleh Tuhan karena pengampunan yang telah Engkau beri. Kami bersyukur dan biarlah kami hidup terus dan bertanggung jawab terus supaya kami merespon dengan sangat baik korban Kristus di kayu salib yang telah mengampuni kami dengan hidup seturut kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.